Kita sekarang itu hidup di dunia yang dimana informasi dan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Di dunia yang seperti ini, salah satu profesi, salah satu pekerjaan yang paling diminati adalah menjadi seorang content creator. Content creator itu diminati dikarenakan kefleksibilitasannya dan juga yang kedua itu terjaminnya. Tapi dengan segala kepositifan tadi yang kita udah bilang menjadi seorang content creator, ternyata masih banyak orang yang hanya memilih hanya untuk menjadi sekedar konsumen dari suatu konten, bukan menjadi produsen dari konten tersebut. Mengapa? Apakah memang menjadi seorang content creator itu nggak gampang? Dari dulu, gue itu bercita-cita untuk menjadi seorang content creator. Gue pernah buat video pembelajaran, gagal. Lalu tutorial programming juga gagal. Ya, viewsnya stagnan, subscriber yang nggak naik-naik. Nah, dari semua usaha yang gagal gue lakukan itu, akhirnya pada saat itu gue memutuskan untuk berhenti dari content creating. Salah satu pelajaran yang gue dapat dari sana, setelah gagal berkali-kali, adalah memang jadi content creator itu gak gampang. Dulu video-video yang gue buat itu gak pernah video yang seperti ini, yang facecam wajah langsung. Nah, dari sana, kenapa pertanyaannya, kenapa gue gak berani buat video seperti ini, adalah gue malu untuk ngomong depan kamera pada saat itu. Selain malu, dan termasuk di dalam malu tadi, alasan kenapa gue gak pernah buat video-video seperti ini adalah karena gue merasa dulu itu gue gak berbakat untuk ngomong depan kamera. Gue belibet, gue sering lidah gue sering kegigit pas ngomong, gue juga kagok-kagokan, kadang itu apa ya, jedanya itu lama banget gitu. Jadi gue merasa gue itu gak pas gitu untuk ngomong depan kamera. Sampai suatu hari itu rupanya ada satu video yang lewat beranda YouTube gue yang menyadarkan gue kalau orang yang dikagumi oleh banyak orang, bahwa orang yang dihormati oleh banyak orang dan dianggap hebat dan gue anggap hebat juga, itu juga bisa mengalami hal yang sama kayak gue. Karena ketika mereka berbicara di depan kamera, mereka merasakan kesulitan yang sangat luar biasa. Ketahuilah teman-teman, itu sangat wajar. Karena bicara di depan kamera bukanlah hal yang... Bicara di depan kamera di awal itu bakal mengalami kesulitan yang luar biasa. Orang yang paling jago sekalipun. Jadi, ya itu wajar. Kalian nggak perlu minder, kalian nggak perlu menyerah untuk itu. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ya, Bang Ferry Irwandi. Wah, seorang Ferry Irwandi masih juga bisa nervous gitu ngomong depan kamera. Dari sinilah aku merasa bahagia tahu kalau rupanya nervous depan kamera, ngomong takut depan kamera itu wajar. Belibet depan kamera itu wajar. Dan itu juga proses dari suatu latihan. Jadi salah satu skill set yang kita butuhkan untuk menjadi seorang content creator yang dimana ini membutuhkan trial and error itu adalah ngomong depan kamera. Intinya latihan aja terus, kita ulang terus sampai dimana kita itu merasa terbiasa untuk ngomong depan kamera. Lalu yang kedua, setelah kita berbicara tadi mengenai ngomong depan kamera, selanjutnya kan kita perlu nih suatu cara di mana kita itu bisa membungkus argumentasi kita yang tadi yang udah kita buat dengan cara ngomong depan kamera itu bisa dilihat dan juga didengar menjadi lebih menarik supaya retensi dari penonton itu bisa tetap ditahan. Nah, dari sinilah kita membutuhkan namanya itu skill editing. Dan ini merupakan salah satu tantangan yang besar buat gue. Karena dari dulu gue itu nggak pernah punya skill editing yang bagus. Gue nggak pernah belajar editing serius. Gue mentok-mentok niatnya doang. Jadi ini tantangan buat gue, dimana gue harus belajar editing supaya gue bisa membungkus konten-konten yang gue buat itu menjadi layak untuk dilihat setidaknya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara soal skill yang diperlukan juga, yaitu pengetahuan mengenai hal-hal teknis seperti pengetahuan mengenai algoritma dari sosial media. Karena percuma aja tadi kita udah bilang, kita mempunyai argumentasi bagus, topik kita bagus, kita bawakan, lalu udah kita edit juga sedemikian rupa, sehingga menarik untuk dilihat secara visual, dan juga menarik untuk dilihat secara audio. Percuma aja video kita bagus, konten kita bagus, kalau kita itu nggak bisa mendeliver, mengantarkan konten kita dengan baik ke orang-orang. Dan yang paling sering itu kan di internet.
Nah, dari sinilah kita perlu caranya gimana supaya kita bisa mengatur media yang akan kita pakai itu supaya bisa memberikan hasil yang maksimal untuk konten kita. Nah, dari sini kita membutuhkan pemahaman misalnya algoritma dari sosial media tersebut. Intinya ini penting untuk proses pasca produksi atau setelah produksi dari video kita supaya kita bisa memaksimalkan potensi dari video kita. Nah, dari kesusahan-kesusahan tadi yang udah aku bicarakan, itu dari sinilah aku muncul semangatku. Karena walaupun aku udah tahu, gue udah tahu kalau menjadi seorang content creator itu ke depannya itu akan pasti banyak masalah yang gue temui, banyak problem, tapi tetap aja gue bersikeras untuk menjadi seorang content creator. Maka dari itu, dari sinilah gue ngelakuin challenge ke diri gue sendiri, di mana dalam 30 hari ke depan, gue bakal setidaknya upload satu video per minggu. Nah, tadi kita udah berbicara permasalahan menjadi seorang content creator itu mulai dari masalah yang paling umum, yang paling pertama, skill set paling awal, yaitu berbicara di depan kamera. Ini gak ada cara khususnya, mungkin ada teknik-teknik storytelling tertentu, tapi yang paling intinya kita perlunya itu trial and error. Lalu yang kedua skill editingnya, ini membutuhkan waktu, kita harus belajar secara lebih intens lagi untuk masalah editing ini. Dan yang terakhir itu mengenai pemahaman teknis, algoritma, sosial media, dan lain-lain. Ini penting juga untuk proses pasca produksi. Oke teman-teman, itulah sedikit keluh kesah dari gua, sedikit challenge juga ke diri gua sendiri, dimana gua bakal ngelakuin yang mungkin video ini semoga aja bermanfaat ya, semoga aja bermanfaat untuk kalian. Dan juga terima kasih sudah meluangkan beberapa menit waktu kalian untuk nonton video pertama gue ini. Dan semoga aja terlepas dari berhasilnya atau tidak, yang penting berusaha.